السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Muslim fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membicarakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran. Syekh rahimahullahu ta'ala berjanji kepada kita untuk menyebutkan 9 jenis dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selain daripada Al-Quran. Beliau akan menyebutkan 9 jenis, ya. Meskipun sangat banyak jenis-jenis mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam selain daripada Al-Quran, akan tapi beliau akan menyebutkan 9 jenis saja, dan alhamdulillah kita telah membicarakan 7 jenis dari 9 jenis tersebut. Ini adalah bagian yang terakhir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala berkata, An-naw'u thaminu, jenis yang ke-8 di antara bentuk mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, kifayatullahi lahu a'da'ahu wa ismatuhu minan nas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas, ya, untuk membalaskan bagi Nabi alaihi salatu wasallam terhadap musuh-musuh yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk membalaskan bagi Nabi alaihi salatu wasallam siapa saja yang menyakiti beliau. Wa ismatuhu minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji untuk menjaga Nabi alaihi salatu wasallam. Hadha an-naw'u min a'zamil ayati ad-dallati ala sidqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang ke-8 ini yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasallam, merupakan salah satu mukjizat yang terbesar yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Karena kalau seandainya beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan beliau. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membela beliau ketika beliau disakiti, kalau memang beliau itu bukan nabi, bukan rasul. Namun karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya. Wa min dzalika, di antara dalil, ya, tentang bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94 sampai 95. Qala ta'ala, Allah berfirman,
atau yang sebelumnya, mohon maaf, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kafahu Allah taala 'anil musyrikin, kafahu Allah taala al musyrikin wal mustahzi'in. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi alaihi salatu wasalam dengan dirinya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang akan langsung membalas orang-orang musyrikin yang mengejek dan menyakiti Nabi alaihi salatu wasalam. Falam yasilu ilaihi bisu, sehingga mereka tidak bisa menimpakan keburukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dengan terang-terangan apa yang engkau diperintahkan, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami yang akan mencukupimu untuk membalas orang-orang yang mengolok-olokmu tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan tentang 5 orang dari kalangan musyrikin yang mereka senantiasa mengolok-olok dan menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami yang akan mencukupimu untuk membalas orang-orang yang senantiasa mengolok-olokmu tersebut. Ada 5 orang, di antaranya Al-Walid Ibn Al-Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il, kemudian juga Al-Aswad Ibn Al-Muttalib, ada juga Al-Aswad bin Abdi Yaguth, kemudian yang satunya bernama Qais. 5 orang ini senantiasa mengolok-olok dan menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, yaitu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menimpakan kepada mereka sebuah penyakit yang membuat mereka binasa. Taib. Jadi ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan berarti Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak pernah disakiti. Beliau disakiti. Akan tetapi maksudnya Allah akan membalas. Kita tahu sangat terkenal di dalam sejarah ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang salat di samping Ka'bah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian mencekik leher Nabi alaihi salatu wasallam dengan menggunakan selendang, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam kesulitan bernapas. Hingga pada akhirnya Abu Bakar pun datang untuk membela Nabi alaihi salatu wasallam dan menyelamatkan beliau. Begitu pula di saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang sujud, orang-orang Quraisy mereka meletakkan usus onta di atas kepalanya Nabi alaihi salatu wasallam sehingga beliau tidak bisa bangun dari sujud beliau. Dan masih banyak lagi bentuk pesakitan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi maksudnya bukan berarti Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak tersakiti sama sekali. Beliau kena, beliau disakiti oleh mereka, akan tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Kemudian yang kedua di antara bentuk penjagaan Allah, kafahu Allah taala ahlal kitab. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk membela beliau dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, terutama orang-orang Yahudi. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian imani, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk.
Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun seandainya mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka akan senantiasa berada di dalam perselisihan, perpecahan. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian imani, siapa yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini? Ya, secara khusus adalah para sahabat. Karena kepada mereka lah saat itu Al-Quran diturunkan. Kalau seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian imani, maka mereka pasti mendapatkan petunjuk. Namun kalau seandainya mereka berpaling, tidak mengikuti ya tata cara keimanan kalian, tata cara beragama kalian, fa innama hum fi shiqaq, maka mereka akan senantiasa berada di dalam perselisihan, perpecahan. Taib, ya, ini dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman as-salaf. Dan subhanallah, dan itu terbukti. Ya, terbukti. Lihatlah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka tidak mengikuti pemahaman as-salafus salih. Meskipun mereka berada di satu payung, ya, di bawah naungan satu payung, akan tetapi mereka berpecah belah. Ya, contoh saja orang-orang Syiah Rafidah. Meskipun mereka berada di bawah naungan Syiah, ya, payung Syiah, akan tetapi mereka bersekte-sekte. Dan satu sekte menyesatkan sekte yang lain, bahkan mengkafirkan sekte yang lain. Ada Syiah Al-Imamiyah, ada Syiah An-Nusairiyah, ada Syiah Az-Zaidiyah, Al-Ismailiyah, dan seterusnya. Ya, padahal mereka sama-sama berada di bawah payung Syiah, sama-sama berada di bawah organisasi Syiah, namun mereka berpecah belah. Ya. Begitu pula orang-orang Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berselisih. Ya. Berapa jumlah sifat yang akan diingkari? Sebagian mereka mengingkari semuanya. Sebagian mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lain. Kemudian mereka kembali berselisih. Yang kita tetapkan ini berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 10. Berselisih satu dengan yang lain. Namun lihat, orang-orang yang mengikuti pemahaman as-salafus salih, pemahaman para sahabat, mereka bersatu. Terkait dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kita imani setiap sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, tanpa ditakwilkan, tanpa ditamthilkan, dan tanpa ditakyibkan, dan seterusnya. Tidak ada perselisihan sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya mereka beriman seperti apa yang kalian imani, kata ahli tafsir, kata-kata kalian dalam ayat ini, ya, memang secara umum tertuju kepada umat Islam, akan tetapi secara khusus tertuju kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ayat ini turun, merekalah yang hidup saat itu. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun kalau seandainya mereka berpaling, maka mereka senantiasa berada di dalam perselisihan. Fasayakfikahumullah. Ya. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalaskannya untukmu kepada mereka. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala dikepung, ya. Ketika Utsman bin Affan dikepung untuk dikudeta dari kepemimpinannya, yang mana pada saat itu kudeta tersebut didalangi oleh orang-orang Syiah, tetapi diwujudkan oleh orang-orang Khawarij. Ya, diwujudkan oleh orang-orang Khawarij. Para ulama mengatakan orang Syiah itu adalah orang-orang yang licik, sedangkan orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang bodoh, yang mudah dimanfaatkan. Karena Nabi SAW telah bersabda seperti itu tentang orang Khawarij, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Orang Khawarij yang akan muncul itu
mereka adalah anak-anak ingusan, sufahaul ahlam, kemudian orang-orang bodoh yang tidak berilmu, sehingga mereka mudah untuk didoktrin, mereka mudah untuk dimanfaatkan. Jadi dalang di balik pengkudetaan ya, pelengseran yang diarahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala an pada saat itu, dalangnya adalah orang-orang Syiah ya. Kemudian yang mewujudkan aksi tersebut adalah orang-orang Khawarij. Di saat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an pada hari beliau akan dibunuh ya. Saat itu beliau sedang berpuasa dan beliau membaca Al-Qur'an di dalam rumah beliau. Sebenarnya para sahabat mereka sudah meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk menjaga Utsman bin Affan. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengutus kedua putranya Hasan dan Husain dan minta izin untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan banyak para sahabat yang minta izin untuk memerangi para pemberontak tersebut. Akan tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, dia mengatakan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, ya, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya dan pulanglah ke rumah. Ya. Sungguhnya aku tidak ingin gara-gara aku darah kaum muslimin tertumpah. Pulanglah kalian. Utsman bin Affan tidak mau. Ya. Hingga akhirnya pada hari di mana beliau akan dibunuh, saat itu beliau berpuasa, sedang baca Al-Quran, maka masuklah ya beberapa penyusup menerobos ke dalam rumah beliau, kemudian mereka menusuk-nusuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka membacok Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bahkan disebutkan istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang berusaha untuk ya menyelamatkan suaminya ketika pisau atau pedang yang digunakan menusuk Utsman ya akan ditusukkan kepada Utsman, maka istrinya menangkap pedang tersebut dengan tangannya sehingga semua jari jemarinya putus. Subhanallah. Semua jari jemarinya putus. Dan dikatakan bahwasanya jari jemarinya itu kemudian dibungkus ya oleh sebagian para sahabat lalu dikirimkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka melihat itu Aisyah radhiyallahu taala anha sangat marah. Ya. Intinya di saat Utsman bin Affan dibacok, maka meneteslah darah beliau. Dan subhanallah, tetesan darah beliau itu tepat mengenai penggalan ayat ini. Fasayakfikahumullah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalaskannya untukmu kepada mereka. Tetesan darah beliau tepat mengenai penggalan ayat ini. Subhanallah. Fasayakfikahumullah. Cukuplah Allah yang akan membalaskannya untukmu kepada mereka. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian juga di antara bentuk penjagaan Allah, wa ismatuhu ta'ala min jami'in nas, yaitu Allah menjaga Nabi SAW dari seluruh manusia ya, yang ingin berbuat jelek kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukannya berarti engkau tidak betul-betul menyampaikan amanah kerasulan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan melindungimu dari manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi, siapa yang bisa menimpakan keburukan kepada kita? Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan keburukan kepada kita, namun kalau Allah sudah melindungi, maka tidak akan sampai. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas secara khusus dan kepada kita secara umum, ketahuilah,
apabila seluruh umat manusia, ya, mereka berkumpul untuk memberikanmu suatu manfaat, mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali manfaat yang telah Allah catatkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, kalau seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan kemudaratan, keburukan kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan keburukan kepadamu kecuali keburukan yang telah Allah catatkan untuk menimpamu. Ya. Pernah suatu ketika, di saat Nabi SAW pulang dari perjalanan perang, ya, beliau di tengah jalan singgah bersama para sahabat untuk melepaskan lelah dan letih beliau. Saat itu malam hari, maka Nabi SAW pun berbaring di bawah sebuah pohon, dan beliau menggantungkan pedang beliau di salah satu dahan, ya, pohon tersebut, di salah satu ranting dari pohon tersebut. Di sana beliau gantungkan pedang. Ternyata ada seorang musuh yang mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan para sahabat. Ketika Nabi SAW terbaring, maka musuh tersebut, ya, pelan-pelan dia mengendap, kemudian maju ke depan, lalu dia mengambil pedang Nabi SAW. Setelah itu dia hunuskan pedang tersebut, lalu dia letakkan di leher Nabi SAW. Maka Nabi SAW membuka mata beliau. Kemudian musuh tersebut mengatakan, siapa yang akan membela atau siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang, wahai Muhammad? Ya, pedang sudah di leher, subhanallah. Siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Nabi SAW mengatakan, Allah. Maka langsung pedang itu jatuh dari tangan musuh tersebut. Ya, entah tangannya dibuat kaku atau bagaimana, yang jelas pedangnya langsung jatuh. Ya, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela Nabi SAW dan menjaga beliau. Asy-Syaikh di sini mengatakan, wa hadza khabarun 'ammun bi anna Allah ya'simuhu min jami'in nas. Ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi merupakan berita umum tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Nabi SAW dari seluruh manusia yang ingin berbuat buruk kepada beliau. Fakullun min hadhihi al-akhbar ats-thalathati qad waqa'at kama akhbar Allah taala. Dan semua berita yang disebutkan di dalam 3 ayat yang telah kita bacakan tadi semuanya telah terjadi. Ya, sebagaimana yang Allah kabarkan persis. Faqad kafahu a'da'ahu bi anwa'in ajibatin kharijatin 'anil 'adatil ma'rufah. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan pembelaan, penyelamatan dan perlindungan kepada Nabi SAW terhadap musuh-musuh beliau dengan berbagai macam cara yang sangat menakjubkan. Wa nasarahu ma'a kathrati a'da'ihi wa quwwatihim wa ghalabatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menolong dan memenangkan Nabi SAW terhadap musuh-musuh beliau meskipun jumlah mereka banyak, kekuatan mereka sangat sangat komplit, ya, dan mereka juga dari segi persenjataan mereka juga lebih sempurna. Wantaqama mimman adahu, ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi SAW. Taib, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan kepada siapa saja yang menyakiti Nabi SAW. Wa min dzalik, di antara contohnya, salah satu contoh adalah anna rajulan nasraniyan aslama. Pernah ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam. Ya, riwayatnya dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Pernah seorang laki-laki Nasrani masuk Islam. Wa qara'a Al-Baqarah wa Al Imran. Selama dia masuk Islam, dia mempelajari surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Wa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini dia dipercaya oleh Nabi SAW untuk menulis, ya, mungkin menulis surat-surat yang penting, ya,
atau menulis ayat-ayat Al-Quran. Intinya dia ditugaskan sebagai juru tulis oleh Nabi SAW. Thummartadda, kemudian setelah beberapa lama dia masuk Islam, dia kembali murtad. Wa'ada nasraniyan, dia kembali masuk ke dalam agamanya yang dahulu, yaitu agama Nasrani. Fakana yaqul, dan dia selalu berkata kepada teman-temannya setelah dia murtad, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Wahai teman-temanku, Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Ya, Muhammad itu tidak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Jadi dia ingin mengatakan bahwasanya agama Islam ini adalah karyanya dia. Ya. Muhammad itu nggak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Fa'amatahu Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membinasakan orang itu. Allah mematikan orang itu. Fadafanahu qaumuhu. Ketika dia mati, kaumnya, yaitu orang-orang Nasrani, menguburkannya. Fa'asbaha waqad akhrajathul ardu min batniha. Ketika tubuhnya sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditutup, ya, tiba-tiba tubuhnya kembali dikeluarkan oleh tanah. Ya. Tanah nggak mau menerima tubuhnya, kembali dikeluarkan oleh tanah. Fa'aadu dafnahu, maka mereka pun menguburnya untuk kedua kalinya, karena tubuhnya dibuang oleh bumi, dikeluarkan oleh tanah, maka mereka kembali menguburkannya untuk yang kedua kali. Wa a'maku qabrah, adapun yang kedua kali ini mereka memperdalam kuburnya, didalamkan lagi. Fa asbaha waqad akhrajathul ardu manbudhan ala dhahriha. Ternyata ketika ditutup, di saat mereka akan pulang, berbalik pulang, tiba-tiba jenazahnya kembali dimuntahkan oleh tanah. Jenazahnya kembali dimuntahkan oleh tanah. Fa'aadu dafnahu wa a'maku lahu. Mereka kembali menguburkannya untuk ketiga kali, dan sekarang kuburnya semakin dalam. Fa'asbaha waqad lafadhathul ardu. Ketika mereka akan berbalik badan untuk pulang, tiba-tiba jenazahnya kembali dimuntahkan oleh tanah. Fa'alimu anna hadha laysa minan nas. Maka setelah dimuntahkan 3 kali jenazah orang tersebut, maka orang-orang Nasrani mengatakan jangan-jangan dia ini bukan manusia. Sehingga tubuhnya tidak mau diterima oleh tanah. Jangan-jangan dia bukan manusia ini. Fatarakuhu manbudan, maka mereka pun membiarkan jenazahnya menjadi bangkai yang terbengkalai. Ya, subhanallah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Nah, itu dia jenis yang ke-8 di antara mukjizat Nabi SAW, yaitu Allah membela beliau. Karena kalau seandainya beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan yang luar biasa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, an-naw'ut tasi', jenis mukjizat Nabi yang terakhir, yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh di sini, ijabatu da'awatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa beliau. Al-ad'iyatu allati da'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa syuhidat ijabatuha kasyamsi fi rabi'atin nahar kathiratun jiddan, yang disaksikan oleh para sahabat bagaimana doa itu dikabulkan. Disaksikan dengan jelas oleh para sahabat. Bahkan dikatakan oleh Syekh di sini, kasyamsi fi rabi'atin nahar, sangat jelas, bagaikan jelasnya matahari di siang bolong. Kathiratun jiddan, doa yang seperti ini sangat banyak sekali. Nabi berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Sangat jelas. La tuhsaru, tidak bisa dihitung jumlahnya. Wala yattasi'ul maqamu li dzikri aktsariha. Kemudian juga tempat kita tidak cukup untuk menyebutkan semuanya.
walakin minha ala sabilil mithal, akan tapi kita akan menyebutkan beberapa saja sebagai contoh. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam li Anas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik, alhamdulillah kisahnya telah kita bicarakan pada serial sahabat yang pertama. Dia adalah pembantu Nabi alaihi salatu wasallam yang mulai melayani Nabi alaihi salatu wasallam ketika dia berumur 10 tahun. Ya. Ketika berumur 10 tahun sampai Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, dia menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu kehormatan bagi dia. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Ya, perbanyaklah hartanya dan anak keturunannya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikanlah keberkahan pada apa yang engkau berikan kepadanya. Ya, perbanyak hartanya dan berkahi, perbanyak anak keturunannya dan berkahi. Ini menjadi dalil tentang bolehnya kita meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta untuk dijadikan kaya, ya boleh. Seseorang dia minta supaya rizkinya diperlancar oleh Allah, supaya ditambahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Akan tetapi jangan sampai dia lupa untuk menambah permintaannya tersebut dengan meminta supaya harta yang ia minta kepada Allah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia hanya meminta, ya Allah, tolong berikan kepada saya kekayaan, sampai di sana. Dia minta, ya Allah, berikanlah kepada saya harta dan berkahilah harta tersebut. Karena harta yang diberkahi, kata para ulama, akan membuat pemiliknya mengeluarkannya dan memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang tidak diberkahi akan membuat pemiliknya sulit untuk menggunakan harta itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, dan berkahilah ia pada apa yang akan engkau berikan itu kepadanya. Wa atil hayatahu, ya, waghfir lahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Allah, perpanjang umurnya, ya, dan juga ampunilah dosa-dosanya. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Qala Anas, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an? Fa wallahi, demi Allah, inna mali lakatsir, sesungguhnya hartaku sangat melimpah ruah. Hartaku sangat melimpah ruah. Wa inna waladi wa walada waladi la yata'adduna ala nahwil mi'atil yawm, dan sesungguhnya anak keturunanku, ya, hari ini telah mencapai lebih dari 100 orang. Subhanallah. Ya, bukan maksudnya anaknya saja, bukan. Dia punya anak, nanti anaknya punya anak lagi, cucunya punya anak lagi. Intinya sudah lebih dari 100 orang. Wa haddathatni ibnati Aminah annahu dufina li sulbi maqdam al-Hajjaj al-Basrah bid'a wa ishrun wa mi'ah. Ya. Dikatakan bahwasanya anaknya Anas bin Malik radhiyallahu taala an, itu anak keturunannya itu lebih dari 120 orang. Lebih dari 120 orang. Itu jumlah anak keturunannya Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Saya ingatkan, bukan maksudnya anaknya saja, ya. Anak beliau, kemudian anak dari anaknya beliau, kemudian anak dari cucunya beliau. Itu lebih dari 120 orang, subhanallah. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu menganjurkan kepada pemeluknya untuk memiliki keturunan yang banyak. Ya, bukan justru ditekan dengan cara menggunakan KB dan yang semisalnya. Meskipun tentang hukum KB ini ada perinciannya. Ya,
Akan tetapi secara umum kita katakan bahwasanya eh, agama Islam adalah agama yang menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahilah wanita yang penuh dengan kasih sayang dan yang subur. "Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah." Sesungguhnya aku akan menjadi nabi yang sangat berbangga pada hari kiamat karena pengikutku yang terbanyak. Karena pengikutku yang terbanyak. Jadi ala kulli hal, Islam menganjurkan untuk memiliki keturunan yang banyak. Kecuali kalau ada satu dan lain hal yang mengharuskannya untuk membatasi keturunan, misalkan dia punya penyakit yang menurut dokter yang terpercaya bahwasanya kalau seandainya dia melahirkan lagi akan membahayakan dia, akan membahayakan nyawanya, maka pada saat seperti itu dibolehkan oleh para ulama untuk dia membatasi keturunannya. Taib, itu dia contoh yang pertama. Kita lihat juga dikatakan di sini, wa kana lahu radhiyallahu an bustanun yahmilu fis sanatil fakihata marratain. Dan beliau juga, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, dia memiliki sebuah kebun di mana kebunnya ini menghasilkan buah itu 2 kali dalam 1 tahun. Artinya panennya itu 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya orang mungkin panennya itu 1 kali 1 tahun, ternyata dia 2 kali dalam 1 tahun. Panennya berbeda dengan orang lain. Wa kana fiha raihan yaji'u minha rihul misk. Dan beliau juga memiliki tanaman-tanaman yang wangi. Dari tanaman-tanaman tersebutlah ia mengambil minyak wangi. Kemudian nantinya dia bisa perjualbelikan. Intinya betul-betul apa yang didoakan oleh Nabi SAW untuknya, yaitu supaya dia memiliki keturunan yang banyak, harta yang banyak, dan diberkahi, itu terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, wada'a sallallahu alaihi wasallam li ummi Abi Hurairah bil hidayah fahadaha Allahu fawran wa aslamat. Nabi SAW pernah mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hidayah seketika kepada ibunya Abu Hurairah, dan masuk Islam, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia menceritakan, setiap hari saya mendakwahi ibu saya untuk masuk Islam, setiap hari. Pada suatu ketika, seperti biasa, saya mendakwahi ibu saya masuk Islam. Mungkin ibu saya jengkel karena saya terus mendakwahi dia masuk Islam. Mungkin ibu saya jengkel. Fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Maka dia pun menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang buruk. Ibu saya langsung menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang buruk. Mungkin saking jengkelnya karena saya selalu dakwahi. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya hanya bisa menangis. Saya ingin membentak ibu saya. Dia adalah wanita yang melahirkan saya. Saya ingin membela dia, tetapi dia menyebut seseorang yang sangat saya cintai dengan penyebutan yang buruk, yaitu Nabi SAW. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ikhwani azani Allah wa iyyakum, bahwasanya mendakwahi orang tua itu harus dengan kelemah lembutan. Seandainya mereka menyikapi kita dengan sikap yang buruk, tetap harus kita sikapi dengan sikap yang lembut. Lihat Abu Hurairah, sampai ibunya itu mencela Nabi SAW, Abu Hurairah tidak tega untuk menghardik ibunya, membentak ibunya. Kenapa? Dia wanita yang melahirkan saya. Tetapi untuk membela dia juga tidak mungkin. Kenapa? Karena dia telah mencela seseorang yang sangat saya cintai, yaitu Nabi SAW. Jadi memang serba salah. Jadi perhatikan ini, terutama ikhwah yang teman-teman yang ingin mendakwahi orang tuanya, yang sedang semangat-semangatnya, baru hijrah masuk ke dalam dakwah ini. Sampai ada yang memutus hubungan dengan orang tua. Gara-gara orang tuanya masih berbuat syirik, orang tuanya masih berbuat bid'ah, dia putus hubungannya dengan orang tua.
Nggak mau lagi dia datangi orang tuanya gara-gara itu. Subhanallah. Taib. Maka Abu Hurairah hanya bisa menangis. Kemudian dia pun pergi menemui Nabi SAW, lalu dia ceritakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya senantiasa mendakwahi ibu saya untuk masuk Islam, dan tadi saya mendakwahi ibu saya untuk masuk Islam, mungkin dia jengkel, dia marah, akhirnya dia menyebut Anda dengan penyebutan yang buruk. Ya. Dan saya hanya bisa menangis. Oleh karena itu, wahai Rasulullah, tolonglah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada ibu saya. Langsung, ya, Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Mendengar doa itu, Abu Hurairah langsung pulang. Ketika dia sudah dekat dengan pintu rumah, tiba-tiba dia mendengar ada suara air dari dalam rumah. Ya, seperti ada orang mandi. Langkah kakinya Abu Hurairah didengar oleh orang yang ada di dalam rumah, yaitu ibunya. Langsung dari dalam rumah ibunya mengatakan, diam, ya, jangan masuk dulu, ibumu sedang mandi. Maka Abu Hurairah pun diam di depan pintu. Tidak lama kemudian ibunya keluar, sudah berpakaian lengkap. Kemudian langsung dia mengatakan kepada Abu Hurairah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Tadi paginya, ya, dia mencela Nabi SAW, kemudian didoakan supaya dapat hidayah oleh Nabi SAW. Abu Hurairah balik sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Hurairah kembali kepada Nabi SAW sambil menangis. Tetapi tangisannya yang kedua ini adalah tangis bahagia. Tangisan yang kedua ini adalah tangis bahagia. Taib. Jadi itu dia contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga di antara doa Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Urwa bin Abil Ja'ad al-Bariqi. Nabi SAW pernah mendoakan Urwah, ya, Urwah bin Abil Ja'ad al-Bariqi, dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari saja. Nabi SAW mendoakan Urwah bin Abil Ja'ad. Apa doa Nabi SAW? Allahumma barik lahu fi safqati yaminih. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Urwah bin Abil Ja'ad di dalam perniagaannya, ya, di dalam jual belinya. Berikanlah keberkahan baginya di dalam jual belinya. Fakana yaqifu fil Kufah wa yarbahu 40,000 qabla an yarji'a ila ahlihi. Orang ini setelah didoakan oleh Nabi SAW, kalau dia jual beli nggak pernah rugi, selalu untung. Ya. Wa kana law ishtarat turab la rabiha fihi, sampai dikatakan kalau dia membeli debu dia pasti untung juga, atau kalau dia jual beli debu dia pasti untung. Saking nggak pernah ruginya orang ini. Seandainya yang dia jual beli itu adalah debu atau tanah, ya, bukan petakan tanah, bukan, ya, dia genggam tanah kemudian dia jual, dia pasti untung. Gak pernah rugi orang ini setelah didoakan oleh Nabi SAW. Kisahnya orang ini kenapa didoakan seperti itu oleh Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW menyuruhnya untuk membeli seekor kambing kalau saya tidak khilaf. Ya. Nabi SAW memberikannya 2 dinar. Ya. Nabi memberikannya 2 dinar. Nah, ini beli seekor kambing. Maka berangkatlah dia, Urwah ini, membawa 2 dinar dari Nabi SAW. Kemudian sampai di pasar, dia tawar kambing tersebut. Ya, dia tawar. Akhirnya dia berhasil membeli kambing itu dengan harga 1 dinar saja. Tersisa 1 dinar. Ya, tersisa 1 dinar. Lalu dia pulang kepada Nabi SAW. Dia katakan, ini kambingnya, ini 1 dinar lagi. Nabi SAW takjub melihat, ya, hebatnya dia tawar-menawar. Akhirnya Nabi pun mendoakan dia, ya Allah, berikan dia keberkahan, ya, di dalam jual belinya. Semenjak saat itu dia menjadi ahli niaga.
Kalau dia jual beli nggak pernah kenal rugi, dia selalu untung. Kemudian contoh yang keempat, wa du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam ala ba'di a'da'ihi falam tatakhallaf al-ijabah. Bukan hanya doa kebaikan, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga mendoakan keburukan kepada sebagian musuh-musuh beliau, dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka Abi Jahal wa Umayyah wa Uqbah wa Utbah, ya. Seperti doa Nabi SAW terhadap Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, supaya orang ini dibinasakan. Kenapa? Karena mereka ini memang kejahatannya sudah tingkat tinggi. Kemudian juga ya, Nabi SAW bisa jadi telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril bahwasanya mereka ini tidak akan mendapatkan hidayah. Ya, dan mereka ini lebih baik tidak ada daripada ada. Maka Nabi SAW mendoakan keburukan untuk mereka supaya mereka mati. Dan semuanya ini mati di perang Badar. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah mendoakan Utbah, ya, Utbah bin Abi Lahab. Nabi SAW mendoakan keburukan untuk Utbah, putranya Abu Lahab, sepupunya Nabi SAW. Karena orang ini jahatnya minta ampun. Ya, super jahat orang ini. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya, utuslah seekor binatang buas, ya, dari binatang buas yang engkau miliki ya Allah, untuk memangsanya. Ya. Dan doa itu didengar oleh Utbah. Dan Utbah ini meskipun dia selalu menyakiti Nabi SAW dan dia tidak beriman kepada Nabi SAW, akan tetapi dia was-was, dia takut mendengar doanya Nabi SAW. Ya, dia takut sekali. Kenapa? Yang pertama, Nabi SAW berdoanya itu di Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW adalah orang yang sangat jujur, orang yang terbaik di kota Mekah. Dan biasanya orang yang baik itu doanya sangat mujarab, sangat mustajab. Oleh karena itu dia ketakutan. Ya. Maka di saat dia akan melakukan perniagaan bersama rombongan di Mekah, dia keluar dari Mekah untuk melakukan perniagaan, dia pun singgah di sebuah tempat. Ya, karena sudah malam hari dan mereka sangat penat, sangat lelah, mereka singgah di sebuah tempat di mana tempat itu terkenal banyak binatang buasnya. Maka dia berkata kepada teman-temannya, aku mendengar Muhammad mendoakan keburukan untukku. Ya. Dia meminta kepada Tuhannya untuk membinasakanku dengan cara mendatangkan binatang buas untuk menerkamku. Maka tolong malam ini jagalah aku. Lindungi aku. Itu kata dia kepada teman-temannya. Teman-temannya mengatakan beres, ya. Yang penting bayarannya lah, ya. Akhirnya mereka pun, dalam sebagian riwayat dikatakan mereka itu mengelilingi, ya, Utbah ini. Artinya Utbah dijadikan di tengah, sedangkan mereka membuat lingkaran. Kemudian mereka terus berjaga-jaga. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk membuat tipu muslihat, ya, membuat makar, dan Allah membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Allah jadikan mereka ngantuk. Para penjaga tersebut semuanya ngantuk, kemudian tertidur. Namun mereka tidur tetap membuat lingkaran. Utbah jadi tengah. Di saat mereka tidur, maka datanglah seekor binatang buas, ya, entah itu harimau, singa, ataukah serigala. Yang penting binatang buas datang. Kemudian binatang itu subhanallah menciumi satu demi satu orang yang tidur itu. Diciumi, oh bukan dia. Ciumi lagi, bukan dia. Diciumi lagi, bukan dia. Setelah semua yang tidur membuat lingkaran itu diciumi satu demi satu, ternyata bukan dia, maka binatang buas itu lompat ke tengah. Kemudian diciumi, oh ini orangnya. Langsung setelah itu dibawa lari kepalanya. Ya subhanallah. Doa keburukan pun
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah wa du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam yauma badrin wa yauma hunain wa ala suraqah bin malik radhiyallahu an wa ghairi dzalika katsir. Ya, dan masih banyak lagi doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, seperti doa beliau pada perang Badar, perang Hunain dan yang lainnya. Wal haqiqatu, Syekh di sini menutup pembahasan ini dengan mengatakan wal haqiqatu, hakikatnya, sebenarnya annal aqil al-munsifa yaqifu amama hadhihi ad-dalail wal bayyinat mad'uran. Ya, orang yang berakal, orang yang ingin betul-betul bersikap adil, ya, maka dia pasti akan terkagum-kagum di depan semua bukti yang telah kita sebutkan ini. Wala yas'uhu illa an yaqul, sehingga ia tidak punya pilihan lain kecuali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hanya itu pilihan kita. Ya. Jadi mukjizat terlalu banyak. Tidak ada yang mengingkari mukjizat ini kecuali orang yang sombong. Orang yang sombong. Atau orang yang memang ada hasad di dalam hatinya. Kalau seandainya kita ingin membersihkan hati kita dari hasad, membersihkan hati kita dari kesombongan, maka semua bukti ini akan menghantarkan kita untuk menerima kebenaran bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia ikhwani azani Allah wa iyyakum, pembahasan yang terakhir dari pembahasan mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam selain daripada Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan di dalam hidup kita, dan terutama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.